Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita akan belajar tematik ya. Nah, tematik hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat ringkasan. Hari ini masih subtema 2 ya. Mari kita akan belajar tentang membuat ringkasan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ringkasan. Jadi ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Jadi maksudnya ringkasan ini adalah teksnya, atau misalkan membaca cerita atau bacaan itu tadinya banyak, panjang sampai beberapa lembar. Nah, setelah dibuat ringkasan, bacaannya itu menjadi lebih pendek tetapi tetap lengkap gitu. Nah, bagaimana caranya nih? Berikut akan kita pelajari langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama adalah membaca teks asli. Bagaimana cara membaca teks asli? Membaca teks asli ini adalah membaca teks dengan cermat ya, teks asli dengan cermat. Kemudian dengan membaca teks asli tersebut, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas secara keseluruhan ya. Informasi pada teks asli kita akan ketahui. Kemudian cara yang kedua, setelah membaca teks asli, kita akan menentukan gagasan pokok pada paragraf. Nah, langkah kedua ini adalah kita menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf teks yang akan diringkas. Kemudian yang ketiga adalah menulis ringkasan. Nah, pada menulis ringkasan ini, susunlah tiap gagasan pokok pada langkah yang kedua tadi ya, kan ya, langkah yang kedua menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Nah, ya, dari paragraf pokok tersebut kemudian disusun menjadi sebuah paragraf. Kemudian buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Ya, jadi Ibu ulangi sedikit, susunlah tiap gagasan pokok pada langkah 2 tadi menjadi sebuah paragraf, gitu ya. Nah, setelah itu bacalah kembali ringkasan yang telah dibuat. Apakah paragraf ringkasan sudah utuh isinya, dan apakah ada pada gagasan pokok atau informasi penting lainnya yang belum ditulis. Jadi untuk ringkasan ini, bagian-bagian penting harus tetap ditulis. Seperti itu. Yuk kita coba membuat gagasan pokok. Nah, gagasan pokok membuat ringkasan pada hari ini yaitu teks yang pernah anak-anak baca di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi karena teksnya kalau kalian belum paham atau belum memahami, boleh kembali dibaca teksnya. Anak-anak semua dibaca tematik 4A-nya pada pembelajaran 4 ya, pada halaman 67. Baca secara keseluruhan untuk teks tentang kerjasama dalam keberagaman. Ya, kemarin sudah dibaca bersama ya tentang kerjasama dalam keberagaman. Ya, nah kalau anak-anak sudah paham misalkan cerita tentang kerjasama dalam keberagaman, baru sekarang buat ringkasannya. Ini contoh ringkasannya. Nah, ini dia contoh ringkasannya tentang kerjasama dalam keberagaman. Jadi ini ringkasannya. Yang tadinya banyak ya, beberapa paragraf diringkas.
kita buat ringkasannya menjadi satu paragraf saja. Nah, ini dia teman-teman Bella berkunjung ke rumah. Ya, Bella dan teman-temannya mengerjakan tugas bersama, yaitu membuat lonceng angin. Lonceng angin dibuat dari bahan bekas. Upik membuat rancangan lonceng. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Saat azan, Bella, Upik, dan Udin melaksanakan sholat. Setelah sholat selesai, mereka kembali mengerjakan tugas. Akhirnya lonceng angin buatan mereka jadi. Nah, ini adalah sudah sebuah ringkasan dari mengambil dari teks asli, dan ringkasan ini sudah utuh isinya, dan bagian penting pun sudah tertulis dengan lengkap. Nah, membuat ringkasan hari ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, kita tutup pembelajaran untuk hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.